Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min a'zamil ayyam. Walladzi ahallana fihi at-ta'am wa harrama 'alaina fihi as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anami wal 'alam. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Allah Maha Mulia dan Maha segala-galanya. Segala puji hanya pantas untuk Allah semata. Pada hari ini, hari yang agung, suci dan mulia, yakni hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan makan dan minum serta mengharamkan berpuasa bagi kita. Kiranya amat sangat terpuji apabila kita senantiasa tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah melimpahkan karunia kenikmatan, taufik, kasih sayang, pertolongan dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita tetap istiqomah dan mantap untuk memeluk dan mengembangkan ajaran Islam. Rasa syukur tersebut perlu terus kita tumbuh kembangkan, mengingat meskipun masalah dan tantangan serta cobaan yang menghadang di hadapan kita masih banyak dan bervariasi, namun Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kemudahan, kesehatan dan kekuatan iman serta kasih sayang kepada kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan tahun 1433 Hijriah ini. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, 1 bulan lamanya kita telah menjalankan ibadah puasa dengan segala romantikanya. Tentu setelah menyelesaikan tugas suci tersebut, kita mempunyai harapan akan menjadi manusia luhur, yakni manusia suci yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Kesucian tersebut diharapkan akan didapatkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa yang kita laksanakan telah kita lambari dengan iman yang benar dan kokoh, serta tidak ada satupun tujuan dan pengharapan melainkan hanya keridhaan Allah semata. Keyakinan tersebut didasarkan pada janji Nabi kita Muhammad SAW, yakni melalui sabda beliau, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan puasa dengan didasari oleh iman dan hanya berpengharapan serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah. Di samping ampunan tersebut, yang menjadikan kita benar-benar fitri ialah keyakinan kita bahwa di hari Idul Fitri ini kita juga telah menghiasi diri dengan berbagai sifat terpuji yang memungkinkan kita akan dapat memerankan diri sebagai pionir dalam membangun masyarakat madani, sebuah masyarakat yang sadar dan taat terhadap segala peraturan yang ada. Sebagai manusia yang dengan sifat-sifat terpuji tersebut, kita harus membuktikan bahwa kita sesungguhnya telah lulus diklat Ramadan dan mendapatkan serta mencapai tujuan utama ibadah puasa itu sendiri, yakni ketakwaan yang tinggi dan sempurna, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah melalui firman-Nya yang tertulis dengan jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa
sebagaimana telah juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian menjadi takwa. Artinya, kita harus dapat mewujudkan ketakwaan tersebut dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam setiap langkah serta perilaku kita, bahkan dalam setiap detak jantung dan nafas kita, karena sesungguhnya itulah buah dari puasa yang kita laksanakan. Untuk itu, dalam bulan Syawal ini, kita harus tunjukkan kepada siapapun bahwa puasa Ramadan yang telah kita laksanakan itu benar-benar telah memberikan dampak positif bagi kita, yakni menjadi manusia yang bertakwa, yang terhiasi oleh sifat-sifat terpuji seperti taat hukum, sabar, tabah, tangguh, berdisiplin tinggi, kreatif, mempunyai etos kerja tinggi, peka terhadap lingkungan, berbudi pekerti baik, santun, dan jauh dari sifat sombong, suka pamer, hidup hedonis, dan serta sifat-sifat lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian, puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh tersebut akan dapat menjadikan kita takwa dengan segala sifat positif yang melekat di dalamnya. Karena pada prinsipnya, puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, melainkan juga menahan diri dari segala sifat buruk dan nafsu yang hanya akan merendahkan martabat kemanusiaan. Ustaz Ali Ahmad Al-Jaddawi dalam bukunya Hikmatul Tasyrik wa Falsafatuh telah merumuskan berbagai hikmah puasa yang sangat luar biasa dan menguntungkan bagi umat manusia. Salah satu di antara hikmah tersebut ialah bahwa dengan berpuasa akan diperoleh sifat-sifat baik dan kasih kepada umat manusia serta terjauhkan dari sifat tercela. Puasa juga akan dapat menjernihkan pikiran dan hati sehingga tidak akan terpengaruh oleh hal-hal rendah dan menyengsarakan. Bahkan secara tegas, Dr. Hamid Al-Khawri menyimpulkan bahwa puasa itu dapat membentuk dua kekuatan pada manusia yang menjalankannya, yakni kekuatan ruhiyah dan jasadiah, atau kekuatan yang bersifat spirit dan kekuatan yang bersifat jasmaniah. Sangat banyak argumentasi yang disampaikan untuk mendukung kesimpulan tersebut, karena sesungguhnya secara teoritik hal tersebut memang disepakati oleh para ahli. Hanya saja memang harus kita akui bahwa tidak secara otomatis orang yang menjalankan puasa tersebut akan menjadi sosok ideal yang diinginkan atau menjadi muttaqin sejati. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak umat yang menjalankan puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Pendek kata, puasa yang kita jalankan dengan penuh keimanan dan kesungguhan serta keikhlasan akan dapat menumbuhkan berbagai sifat positif dan terpuji serta menghilangkan berbagai sifat tercela, sehingga dengan berbagai sifat terpuji tersebut akan juga sekaligus menjernihkan jiwa, hati dan pikiran kita dari sifat-sifat rendah dan merugikan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kita sadar bahwa persoalan yang berkaitan dengan moral selalu akan menjadi persoalan bagi setiap bangsa dimanapun berada. Karena moral merupakan fondasi yang akan menentukan perjalanan sebuah bangsa ke depan. Untuk itulah Islam sangat intens menyikapi persoalan ini dan sangat menekankan kepada seluruh umatnya agar dapat berperilaku baik, santun dan menghargai pihak lain. Persoalan moral memang menjadi persoalan yang sangat penting dan menentukan. Karena sesungguhnya kebesaran dan kekokohan suatu bangsa hakikatnya terletak pada akhlak dan moral bangsanya. Selama moral suatu bangsa itu tinggi dan mulia serta terjaga secara baik, maka bangsa tersebut akan tetap kokoh, disegani dan mulia di mata bangsa lain. Tetapi sebaliknya, kalau akhlak sudah tidak lagi diindahkan dan kerusakan telah merebak di mana-mana, maka akan lemah dan akan hancurlah bangsa tersebut. Wa innamal umamul akhlaquna baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kita semua sudah tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini dengan fungsi utama untuk menyelamatkan dan memperbaiki akhlak mereka. Sebagaimana yang beliau sampaikan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk memperbaiki dan menyempurnakan budi pekerti dan akhlak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Di samping persoalan moral dan akhlak tersebut, persoalan kebodohan dan kemiskinan juga merupakan persoalan yang serius pula. Sehingga Islam juga menekankan agar umatnya senantiasa berusaha menghilangkan atau setidaknya berusaha mengurangi kemiskinan tersebut. Tentu berbagai usaha menuju ke sana harus terus diupayakan melalui berbagai aktivitas nyata dan terukur. Islam pada dasarnya sangat menghargai orang-orang yang mau berusaha secara sungguh-sungguh sesuai dengan aturan main yang ada, dan bahkan mencela segala bentuk kemalasan dan pengangguran. Jadi Islam sesungguhnya sangat apresiatif terhadap segala bentuk kreativitas cerdas, termasuk yang menghasilkan nilai ekonomi. Dan karena dengan berbagai kreativitas tersebut diharapkan akan dapat membuahkan kesejahteraan bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada masyarakatnya. Islam juga sangat peduli dan bahkan mewajibkan kepada pemeluknya untuk terus mencari ilmu dalam rangka mengolah bumi dengan baik menuju kedamaian, kemaslahatan dan keharmonisan sejati. Banyak teks-teks suci, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan tentang hal ini. Bahkan sangat tidak pantas bagi manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak menggunakannya untuk mencari ilmu dan berpikir positif dalam upaya kesejahteraan kehidupan umat manusia. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, persoalan-persoalan yang menyangkut moral, kemiskinan dan kebodohan yang memang menjadi sebuah keniscayaan bagi semua orang tersebut kiranya akan menjadi teratasi manakala setiap muslim dapat memerankan diri sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Buah puasa Ramadan yang mendernihkan jiwa, hati dan pikiran tersebut diharapkan akan mampu memberikan kesadaran total kepada setiap muslim untuk kemudian dapat memerankan diri masing-masing dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Hasil puasa yang berupa takwa seharusnya meniscayakan kondisi ideal bagi setiap individu dalam memerankan hidupnya di dunia, bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan dan bangsanya. Sifat-sifat terpuji yang melekat dalam diri seorang muttaqi sebagaimana tersebut akan dapat mengantarkannya pada suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang mendapatkan manfaat yang besar dari setiap langkah dan kebijakan yang dibuatnya. Pendeknya, dengan kejernihan dan kesucian jiwa, hati dan pikiran yang menjadi buah ketakwaan itu, sesungguhnya kita umat Islam akan dapat membangun sebuah masyarakat yang unggul dalam berbagai hal, unggul dalam akhlak, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam spirit dan semangat membangun, unggul dalam produktivitas, dan unggul dalam segala hal yang positif dan bermanfaat. Dengan pribadi-pribadi unggul yang tergabung dalam suatu masyarakat tersebut, tentu diharapkan akan dapat tersusun sebuah kekuatan untuk dapat memerankan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat, termasuk bagaimana cara mengatasi persoalan moral, kemiskinan, pengangguran, dan berbagai penyakit sosial lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, Islam sangat jelas memerintahkan agar umatnya menjadi manusia yang unggul dalam berbagai hal. Keunggulan tersebut diantaranya ditunjukkan melalui perilaku mengikuti salat Idul Fitri yang dilakukan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pesan Islam pada permasalahan yang terkait dengan kepedulian sosial itu sangat luar biasa. Maka dalam hadis dikatakan tidak beriman seseorang apabila dia kenyang sementara tetangga kanan kirinya kelaparan. Kemudian ada juga kisah ketika seorang ibu rajin beribadah tetapi judes sama tetangganya, kata Rasulullah, dia itu adalah penghuni neraka. Dan yang terakhir, Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin bahwa Islam yang berdiri untuk seluruh umat. Oleh karena itu yang terapkan adalah ibadah sosial dalam kehidupan kita. Semoga saja kita bertambah baik dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada kita, terutama dalam menciptakan keadaan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.